Ayo. terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah workshop sistem analog. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Land Tracer. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aflan Nabil dengan NRP 12. Terus yang kedua saya sendiri Aldan Maulana dengan NRP 17. Dan yang terakhir ada Julia Ida Menghiar dengan NRP 18. Deskripsi. Land Tracer atau robot memantau garis adalah jenis robot yang dirancang untuk mengikuti garis yang tergambar di lantai atau permukaan lainnya. Robot ini menggunakan sensor untuk mendeteksi kontras antara warna garis dan latar belakangnya. Pada proyek ini, Land Tracer yang dibuat merupakan Land Tracer analog dengan dua buah sensor kanan dan kiri. Land Tracer analog yang dibuat memiliki penyusun utama, seperti sensor, komparator, driver motor, chassis, DC motor yang dilengkapi dengan gearbox, dan lain-lain. Prinsip dasar dari robot Land Tracer adalah bahwa ketika sensor mendeteksi garis, komparator yang menjadi otak robot memberikan instruksi kepada motor untuk mengubah arah atau kecepatannya sehingga robot tetap berada di atas garis. Landasan teori. Sensor. Cara kerja sensor pada robot land follower secara umum dimulai dengan pembacaan lintasan atau garis oleh sensor fotodiode dan LED. Intensitas pantulan sinar LED akan berubah tergantung pada kegelapan atau kecerahan bidang pantul. Ketika sensor mendeteksi bidang putih, robot akan bergerak ke arah kiri. Sebaliknya, jika mendeteksi bidang hitam, robot akan bergerak ke arah kanan. Jika sensor kanan mendeteksi bidang hitam, robot akan ke depan, sedangkan jika sensor kanan mendeteksi bidang putih, robot akan bergerak mundur. Komparator. Rangkaian komparator terdiri dari IC LM393, potensiometer, LED indikator, relay DPDT, dan transfer PNP. Prinsip kerja komparator ini adalah ketika tegangan pada input positif lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan pada input negatif, maka output akan berstatus logika 1. Sebaliknya, jika tegangan pada input negatif lebih tinggi dibandingkan dengan input positif, maka output akan berstatus 0. Ketika output berada pada status logika 0, transistor tidak aktif, mengakibatkan relay tidak beroperasi. Tanpa kinerja relay, motor DC akan berputar sesuai arah yang ditentukan, yaitu searah jarum jam atau JW, atau berlawanan arah jarum jam atau JCW. Step down. Rangkaian pengatur kecepatan motor memiliki peranan penting terutama ketika robot harus beroperasi di lintasan yang cukup rumit. Dalam situasi ini, kecepatan motor yang dapat diatur memberikan keuntungan signifikan. Jika motor berjalan terlalu cepat, risiko kesalahan dalam membaca sensor menjadi lebih tinggi. Dengan adanya pengaturan kecepatan, robot dapat bergerak dengan kecepatan yang sesuai dengan kompleksitas lintasan, memungkinkan respon sensor yang lebih akurat dan efisien. Hal ini menjadi kritis ketika robot harus menavigasi melalui tikungan tajam atau lintasan yang penuh dengan perubahan warna yang cepat. Dengan demikian, rangkaian pengatur kecepatan motor tidak hanya meningkatkan performa robot secara keseluruhan, tapi juga membantu mengurangi potensi kesalahan sensor yang mungkin terjadi ketika motor berjalan dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi lintasan. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu rancangan dari proyek Land Tracer yang kami buat berupa skematik dan mekanik. Next. Baik, berikut merupakan skematik dari rangkaian Land Tracer yang kami buat. Itu pertama yaitu terdiri dari sensor, komparator, dan driver motor. Untuk rangkaian sensor sendiri yaitu terdiri dari 2 buah resistor, 1 LED indikator, sama 1 fotodioda, di mana jumlah tersebut untuk rangkaian satu sisi, yaitu misalkan kanan saja atau kiri saja. Jadi untuk kanan kiri membutuhkan 2 kali dari jumlah tersebut. Untuk resistor yang pertama, di mana menyambung secara seri dengan LED,
yaitu memiliki nilai 330 ohm. Kami menggunakan resistor 330 ohm. Kemudian untuk fotodioda kami menggunakan eh, resistor yang bernilai 22 k ohm. Kemudian selanjutnya yaitu rangkaian komparator, di mana dalam rangkaian komparator terdapat IC. Kami menggunakan IC LM393, di mana setiap kakinya yaitu IC ini tersambung ke VCC dan ground. Kemudian terdapat dua input yaitu input plus dan minus. Untuk eh, input plusnya yaitu terhubung ke sensor, sedangkan untuk input minusnya yaitu terhubung ke variable resistor, di mana variable resistor ini untuk mengatur atau mengkalibrasi sensor pada line tracer. Selanjutnya yaitu terdapat komponen LED, di mana LED ini berfungsi sebagai indikator ketika sensor ketika sensor eh, berada pada kondisi putih, di mana LED indikator ini terhubung ke resistor yang memiliki besaran 470 ohm. Kemudian selanjutnya juga berdasarkan output pada LM393 ini terhubung resistor sebesar 1K, di mana terhubung ke transistor eh, PNP. Untuk kaki dari transistor yang kolektor ini terhubung ke apa namanya coil relay dari relay DPDT, di mana relay DPDT dipasang secara paralel terhadap dioda. Kemudian pada eh, kaki coil sebelahnya itu terhubung resistor sebesar 82 ohm. Berikut merupakan rangkaian dari driver motor, di mana terdiri dari relay DPDT, kemudian yaitu terdapat dioda, transistor 82 ohm, serta motor itu sendiri. Cara kerja dari rangkaian komparator ini yaitu apabila tegangan input positif lebih tinggi daripada tegangan input negatif, maka output akan berlogika 1. Sebaliknya, jika tegangan input negatif lebih tinggi daripada tegangan input positif, maka output akan berlogika 0. Hasil perbandingan antara sensor dan variabel resistor akan menghasilkan data antara 0 dan 1. Data ini dibaca oleh rangkaian driver untuk menentukan arah putaran dari motor DC. Baik, next. Baik, berdasarkan kasus yang kami alami dalam konteks project land tracer, ketika menggunakan rangkaian biasa, motornya terlalu cepat sehingga sensor tidak dapat membaca jalur yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut digunakanlah modul step down, di mana modul step down yaitu berfungsi untuk mengatur kecepatan dari motor itu sendiri. Nah, modul step down yaitu terdapat 4 kaki, di mana masing-masing kaki terdapat input plus, input minus, kemudian output plus dan output minus. Untuk input minus dan output minus terhubung keduanya ke jalur ground, kemudian input yang plus terhubung ke PCC dan output yang plus terhubung ke relay DPDT ke NONC dari relay DPDT. Next. Untuk Selanjutnya selanjutnya yaitu dijelaskan mekanik. oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada mekanik rangkaian. Untuk mekanik rangkaian gambar pertama kita memasukkan gambar yaitu sensor jika dilihat dari belakang, yaitu ada sensor dan kanan dan kiri kita memakai dua sensor, kemudian gambar di bawahnya itu dari sisi sebaliknya, dari sisi bawah yang untuk melihat ke jalan dari sensornya. Kemudian gambar selanjutnya ada untuk bodi dan peletakan bodi dan motor. Rangkaian peletakan bodi dan motor yaitu ada motor kita taruh di bawah dari bodi dan kita susun dengan kabel yang
proper. Kemudian di gambar selanjutnya ada jika sudah dipasang semuanya, yaitu ada komparator, sensor, dan juga modul untuk mengatur IR. Yang di gambar atas ini menunjukkan gambar dari sisi atas dari belakang, kemudian ini jika dilihat dari sisi atas bagian depan. Kemudian di gambar yang terakhir ada untuk gambar komparator kita. Ini dari sisi sisi atas, yaitu ada kelihatan beberapa komponen-komponen yang telah kita pakai. Kemudian untuk bawah kita dapat melihat jalur dari komparator yang kita buat pada project kali ini. Baik, Dilanjut Mas. selanjutnya yaitu proses pembuatan dari project line tracer yang kami buat. Next. Baik, untuk yang proses pertama bisa dilihat gambar sebelah kiri bawah. Terdapat alat dan bahan. Untuk langkah yang pertama yaitu kami menyiapkan alat dan bahan. Di mana alat dan bahan itu terdiri dari seperti komponen kayak resistor, kemudian relay relay DPDT 2 buah, kemudian LED fotodioda, IC LM393, kemudian variable resistor, dan lain-lain. Kemudian untuk alatnya sendiri itu terdapat solder, kemudian penyedot timah itu sendiri, kemudian pasta, solasi, baterai 18650, kemudian obeng, kabel jumper, dan lain sebagainya. Kami eh, mengumpulkan alat dan bahan tersebut dari 3 tempat, di mana kami mengumpulkan yaitu yang pertama dari toko berkat di Kepote, kemudian yang kedua yaitu toko berkat yang ada di Mulyasari, sama di toko IC, elektronik IC yang ada di Kartajaya Indah. Kemudian eh, proses selanjutnya yaitu penyolderan, di mana mulai dari sensor, kami menyolder menghubungkan antara fotodioda, resistor, LED, kemudian beberapa resistor yaitu resistor 330 sama 22K itu secara seri, di mana rangkaian ini dihubungkan menjadi satu kesatuan eh, sehingga menghasilkan output berupa sinyal yang diperlukan untuk berjalannya rangkaian dari line tracer ini. Kemudian selain sensor, yaitu ada komparator itu sendiri, di mana komparator yaitu memiliki banyak komponen di antara semua komponen di antara semua penyusun project dari line tracer ini. Komparator memiliki komponen paling banyak seperti mulai dari pin hexa, kemudian eh, IC LM393, kemudian variable resistor, LED indikator, kemudian resistor seperti resistor 470 ohm, resistor eh, 1K, kemudian resistor 82 ohm, relay DPDT, kemudian transistor PNP, kemudian ada modul step down juga yang kami pasang pada modul komparator yang kami buat, serta juga terdapat modul IR yang kami gunakan untuk deteksi obstacle, di mana modul ini kami hubungkan pada komparator. Kami menghubungkannya dengan cara yaitu mengambil sumber daya VCC dan ground, di mana terhubung ke baterai langsung yang kami hubungkan melalui eh, komparator. Kemudian selanjutnya yaitu eh, untuk relay SPDT, untuk NC-nya kami hubungkan ke eh, output step down yang plus. Untuk COM-nya kami hubungkan ke NONC dari relay DPDT. Kemudian selanjutnya yaitu ada proses perakitan, di mana setiap penyusun yaitu sensor, kemudian modul apa namanya komparator, modul IR, kemudian eh, motor itu sendiri itu kami pasang pada chassis, di mana chassisnya kami menggunakan akrilik
yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa terpasang semua komponen yang kami gunakan, mulai dari sensor, di bagian depan, kemudian di bagian tengah bagian tengah atas ada komparator dan modul IR, serta di bagian bawah yaitu ada motor itu sendiri yang terhubung pada modul komparator. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil pengujian. Ini merupakan data yang kita dapatkan dari hasil pengujian atau pengukuran yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada nilai dari payout, yaitu pada sensor bagian kanan. Jika sensor berwarna hitam, kita dapatkan nilai sebesar 0,52 volt. Kemudian jika sensor mendeteksi putih-putih, sensor kita dapatkan nilai sebesar 4,98. Kemudian ada payout, kita payout pada bagian kiri. Jika sensor mendeteksi hitam, kita dapatkan nilai sebesar 0,325 volt. Kemudian jika mendeteksi putih, kita dapatkan nilai sebesar 2,62 volt. VA pada sensor bagian kanan kita ukur pada bagian ground dengan jalur data. Yaitu kita dapatkan nilai sebesar 6,68 volt jika sensor mendeteksi warna hitam. Kemudian 2,31 volt jika sensor mendeteksi putih. Kemudian pada VB untuk pengukurannya sama dengan VA, yaitu eh, jalur ground dengan jalur data. Yaitu pada jika sensor mendeteksi hitam, didapatkan nilai sebesar 6,92 volt. Kemudian jika mendeteksi putih didapatkan nilai 4,88 volt. Kemudian untuk selisih dari Vout pada sensor kanan didapatkan yaitu 4,46 volt. Kemudian Vout bagian kiri didapatkan selisih 2,295 volt. Kemudian untuk VA bagian sensor kanan kita dapatkan 4,37 VB pada sensor kiri yaitu 2,04 volt. Untuk selanjutnya merupakan video dari demo project kami.
Ya, itu prestasi dari kami. Jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.